Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian. Jadi saya coba-coba buka live subuh ini waktu subuh waktu Makassar ya. Ada subuh. Sebelum saya keluar, coba-coba dulu buka live, siapa tahu ada di antara kawan-kawan yang ingin curhat-curhatan boleh terkait dengan kajiannya Mimha, baik yang ada di YouTube, channel YouTube Mimha, maupun yang disampaikan melalui live TikTok. Ya, tentang pemilik dua tanduk di kisah Zulkarnain. Jadi Zulkarnain ada mengartikannya sebagai dua tanduk, itu bagian dari penafsiran ya. Ada juga yang mengartikan memiliki dua tempat ya. Dari kata karnan itu tempat. Saya lebih suka ambil kata tempat karena perjalanannya Zulkarnain menguasai wilayah timur dan wilayah barat ya, gitu ya. Berjalan ke timur, yang pertama dia berjalan ke barat, lalu kemudian dia berjalan ke timur, menguasai timur dan barat ya, oke. Itu tadi Pak Agus tentang tulisan yang ada di punggung Rasulullah ini ya. Saya belum dapatkan keterangannya dari mana ya. Saya saya tahu bahwa ada hadis yang menjelaskan itu atau bagaimana. Kalaupun seumpamanya ada hadisnya ya, insyaallah saya akan cari tahu ya. Saat ini belum ada keterangan. Muha 956, mohon dijelaskan tentang Nabi Isra Mi'raj. Apanya yang mau dijelaskan ya, tentang perjalanannya atau tentang hikmah di balik itu? Bisakah orang lain Isra Mi'raj selain Nabi Muhammad? Jawabannya bisa ya, bisa tidak, sampai kita paham siapa itu Muhammad ya. Kalau jawabannya ya orang lain bisa, berarti kita sudah mengenal siapa Muhammad. Muhammad itu adalah yang melakukan perjanjian. Dari surat ke-7 ayat 172 terjadi di situ peristiwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu yang melakukan perjanjian itu adalah Muhammad. Itu kita sudah kenal. Dia membawa sifat-sifat terpujinya Tuhan. Lalu sifat-sifat terpuji itu diantar oleh ruh, lalu masuk ke dalam jasad ya, dimasukkan ke dalam jasad. Nah, jadi yang akan melakukan Isra Mi'raj itu tadi yang melakukan perjanjian, yang melakukan alastu tadi, itu ada juga pada dirimu. Lalu kemudian dibuatlah skema, dibuatlah rancangan perjalanan pada dirimu ya. Diperintahkan berjalan hanya pada dirimu saja, hanya pada jasadmu saja, dengan mengambil makna-makna yang terkandung pada perjalanan Isra Mi'rajnya Muhammad. Dari rumah itu adalah titik terendah dari diri kita, ujung tulang ekor. Lalu kemudian ke Baitullah, itu wilayahnya wilayah pusar pada diri kita. Kemudian Baitul Maqdis itu di wilayah dada. Lalu kemudian
menembus 7 penjuru langit, itu wilayah leher, 7 ruas tulang leher. Di atas langit itu ya yang pertama didapat itu Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar, mata air. Situ ada kelenjar air liur. Kemudian ke atasnya lagi wilayah surga, itu adalah wilayah mulut kita. Kemudian di atas surga itu adalah pohon Sidratil Muntaha, itu wilayah hidung dan alis, Sidratil Muntaha. Kemudian mata kita ini dikiaskan sebagai kelopak mata itu dikiaskan sebagai sayap Jibril. Nanti itu yang menghilangkan semua ciptaan. Sayap Jibril menghilangkan semua ciptaan dengan cara menutup mata. Kenapa? Karena yang masuk di wilayah ketuhanan tidak boleh ciptaan, harus yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Jadi siapa itu yang berasal dari Tuhan itu tadi adalah yang berjanji, yang beralastu, itu yang bisa masuk. Sebelum dia awalnya ketika dia berasal dari situ, dia tidak disebut sebagai sesuatu, dia juga bukan ciptaan. Nanti kembalinya juga dia bukan ciptaan, sehingga masuk di wilayah ketuhanan, wilayah ars, tempatnya di titik sujud pada diri kita. Nah, perjalanan pada diri kita ini itu mengikuti agama Ibrahim, bahasanya seperti itu. Kita praktikkan dengan melakukannya pada jasad, itu mengikuti agama Ibrahim. Sifatnya lahiriah, perjalanan lahiriah, perjalanan tanda, alam misal, alam contoh, ya. Kemudian batinianya perjalanan yang sebenarnya. Pada perjalanan inilah kita meminta kepada Tuhan agar memperjalankan Muhammad seperti perjalanan Ibrahim pada jasad kita. Itulah makna doa yang kita ucapkan pada saat tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Maksudnya itu kita minta perjalanan batiniah. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberi keselamatan kepada Ibrahim dan keluarganya. Maksudnya adalah praktek lahiriah kita tadi. Jadi perjalanan batiniah diri kita itu sangat tergantung apa yang kita lakukan secara lahiriah. Itulah bahasa Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi Allah akan merubah keadaan kita sebagaimana kita merubah keadaan yang ada pada diri kita. Kenapa seperti itu? Karena wilayah kekuasaan kita hanya pada jasad kita sendiri, hanya pada diri kita sendiri. Di luar daripada diri kita bukan kekuasaan kita, kekuasaannya Allah. Namun demikian Allah tidak melanggar hukumnya, tidak melanggar aturannya, tidak melanggar sunnahnya, ya. Bahwa apa yang Allah lakukan itu ya seperti apa yang kamu lakukan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ringkasannya tentang Isra Mi'raj. Liburan di Bogor, masih rebahan nunggu kopi muncul. Masya Allah. Ini Bogor itu kota hujan. Di Bogor kota hujan. Oke, Pak Agus silakan. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Agus. Bunda Marfua Ivo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang 4 rakaat tentang kebun di 3 waktu, mungkin sudah ada titik terang.
ya semuanya berkaitan dengan ya, penciptaannya diri kita. Ya. Jadi jasad kita dibagi dua, disebut dengan dua tepi siang. Sedangkan kepala bermakna malam. Antara kepala dengan jasad itu ada batas, makanya dia tidak disebut tidak dibuat 4 rakaat, dia hanya 3 ya. Batas antara makhluk dengan batas antara lahiriah dengan batiniah. Sedangkan yang 2 itu batiniah total, makanya dia hanya 2 rakaat. Kadang saya baca tuh artinya tahu, cuma bisa bilang oh tapi tidak tahu ngomongnya. Ya begitu dibimbing seperti itu, kita dibimbing Bunda Nur Asia ya. Memang kita baiknya ya ditunda-tunda dulu itu untuk bisa menyampaikan ya. Tunda dulu, kumpulkan dulu itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surat 75 ayat 16 sampai 19. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakan lidahmu untuk cepat-cepat menguasai Al-Qur'an. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya. Jadi ya, Al-Qur'an dikumpulkan dulu. Kata dikumpulkan di dadamu itu menunjuk kepada jiwa. Ingat, ketika ditunjuk jiwa, Allah yang mengumpulkan di dadamu, di jiwa ya. Tempatnya, ingat tempatnya Sulaiman, posisinya di atas ya. Posisinya di sini, tempat dikumpulkannya Al-Qur'an. Tapi kenapa disebut di situ di dadamu? Jatuhnya ke gunung, itu maksudnya ke wilayah jiwa. Jadi bahasanya Al-Qur'an jatuh ke gunung, maksudnya dari wilayah ruh masuk ke wilayah jiwa. Nah, kata jiwa ya, kata jiwa tempat terkumpulnya itu adalah di tempatnya fuad. Kalau jasad tempatnya ini qalbu. Kalau jiwa tempatnya fuad. Fuad itu geraknya ilmu. Kalau qalbu memikirkan, memahami. Jadi terkumpul dulu, terkumpul. Kalau sudah saatnya biar orang cerita apapun, kalau kita sudah lihat bentuknya, kita bisa mengerti apa yang sedang diceritakan oleh orang-orang, meskipun kita tidak mampu membahasakannya ya. Gitu ya Bunda. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu, bisa seakan-akan kayak kita seakan-akan diri kita itu kayak dihisap oleh Al-Qur'an. Itu yang saya rasakan, seakan-akan dia tarik terus saya ke dalam ya, dia tarik saya masuk ke dalam. Padahal ini mushaf Al-Qur'an, saya hanya baca terjemahannya, tapi kenapa akhirnya lama-lama seakan-akan saya yang berperan di dalam ya. Diceritakan nama-nama orang di situ, nama itu adalah saya sendiri. Nah, mulailah terkoneksi. Sampai betul-betul diperlihatkan memang betul-betul adalah diriku sendiri. Pak Jafas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ruswanto, kita nyimak bersama-sama, amin. Semoga sehat selalu, amin. Yang maghrib 3 dan subuh 2 kayaknya dialog dalam diri masih berlangsung ya. Tidak ada masalah itu ya. Begitulah tahapan-tahapannya ya. Dialognya masih berlangsung. Kalau hati selalu berprasangka buruk meski nggak terucap, gimana cara menghilangkannya Ustaz? Jadi prasangka buruk dalam hati kita menunjukkan bahwa posisi kita itu dalam kekuasaannya hawa nafsu. Tuhan kita itu masih hawa nafsu, karena jasad kita ini dikuasai olehnya. Sehingga yang muncul itu adalah pikiran kotor, pikiran-pikiran kotor. Kalau berkata yang jelek-jelek, kalau berbuat yang buruk-buruk.
Adapun di sela-selanya itu terjadinya perbuatan kebaikan karena ya Tuhan lagi menutupi keburukan kita sehingga terjadi perbuatan baik. Tapi pada prinsipnya posisi kita masih di wilayah kekuasaan hawa nafsu. Olehnya itu yang dilakukan adalah itu tadi harus beriringan. Ya, kita dekati Al-Qur'an, baca kitab supaya mengenali diri kita dengan petunjuk Al-Qur'an. Lalu kemudian kita dirikan sholat supaya terjadi perpindahan tadi dari wilayah kekuasaannya hawa nafsu bergerak naik ke atas masuk ke wilayah jiwa. Nanti kalau sudah masuk ke wilayah jiwa itu tantangan kedua di situ adalah peperangan. Sudah seimbang antara kebaikan dan keburukan dalam diri kita, itu akan terjadi perang. Jadi kalau terus mendirikan sholat akan naik ke wilayah ruh. Nah di situ baru kita bisa capai kemenangan. Sifat-sifat kebaikan dalam diri kita itu lahir dengan secara alami, tidak perlu lagi disuruh-suruh, tidak perlu dilarang, ya. Lahir sendiri karena diri kita sudah dikuasai oleh ruh kebaikan. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah ini tadi, wilayah perang, wilayah ruh dan wilayah rahasia, berarti Tuhan kita sudah berganti dari Tuhannya hawa nafsu, kita mempertuhankan hawa nafsu menjadi mempertuhankan alif lam lam ha. Ya. Jadi kalau bukan Tuhan kita itu Allah, berarti hawa nafsu. Cirinya itu tadi selalu muncul hal-hal yang buruk dalam diri kita. Artinya diri kita ini dikuasai oleh hawa nafsu itu. Allah terus merahmati diri kita dengan kebaikan karena kita menerima jasad ini, ya, tawaran dari Allah menerima jasad untuk kita jadikan sebagai amanah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi Tuhan tahu bahwa di jasad kita itu penuh dengan kekuatan hawa nafsu. Sehingga ya dipastikan perbuatan kita berbuat buruk, ya, jadi kitab kita itu kitab dosa. Tetapi karena rencana Tuhan sebelumnya bahwa Dia akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, ya, kitab itu kadang-kadang Tuhan tutup, ya, bukan kadang-kadang, ya, Dia tutupi ini kitab ini sehingga tidak terjadi keburukan. Itulah yang disebut dengan rahmat Allah, ya. Jadi terjadinya perbuatan kebaikan kita dalam keseharian itu karena dirahmati oleh Tuhan. Karena Dia sedang menutup itu kitab aib kita. Ya. Tetapi karena kita selalu berpaling dari rahmat ini, ya, akhirnya kejadian seperti tadi. Untungnya Tuhan ketika kita punya niat keburukan dalam hati kita itu tidak terhitung sebagai kesalahan. Itu belum dihitung. Nanti sudah melakukannya. Jadi kalau seumpamanya muncul pikiran-pikiran buruk, tidak ada masalah selagi kita tidak melakukannya. Tidak ada masalah. Yang perlu kita sadari bahwa pikiran buruk itu sekarang kita menunjukkan bahwa kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kita masih berada di wilayah kerajaannya. Nah, kita harus pindah. Caranya itu tadi, baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat, biarkan ini beriringan. Oke. Terus dari Pak Ruswanto tadi, ya. Pak Jafas, saya lagi mengulang kajian-kajian. Ada satu ayat terputus pembahasannya. Surat 36 ayat 80. Oh iya, tentang itu Pak Jafas, ya, tentang Allah membuat perumpamaan. Kamu menyalakan api dari kayu yang hijau. Nah, setelah itu lari ke atasnya itu. Apa yang mau dibahas di sini tentang kayu yang hijau, ya? Tuhan menjadikan api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kau menyalakan api dari kayu itu. Ini proses penciptaannya manusia. Proses penciptaannya manusia dari kayu yang hijau itu adalah simbol dari masa subur bagi wanita, ya, masa subur. Makanya dia hijau, ya, katakan hijau, masih segar, tetapi sangat mudah dinyalakan apinya, ya. Makanya dikatakan dinyalakan dengan tiba-tiba. Berbeda kalau sudah
Kalau daun-daunnya sudah kering kerontong biar dinyalakan apinya tidak mau. Terbalik gitu ya. Gitu. Menyalakan api dari kayu yang hijau. Itulah seperti itu cara kita mendekati istri. Oh, Bandung baru 5:30 ya, betul ini Indonesia Barat. Minta izin dulu kebun pertama. Benar ya, sebelum kalau mau pikiran-pikiran jahat itu keluar dari diri kita ya harus keluar dari kebun pertama ya. Paham itu, paham. Itu wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah ya. Tidak ada yang mengetahui takwil, pemaknaan ya, pemaknaan kecuali Allah. Maksudnya adalah bukan berarti kita tidak mencari tahu, tidak. Ya. Karena ini Al-Qur'an mau dijadikan sebagai petunjuk. Ya, kalau kita tidak mengetahui maknanya ayat-ayat mutasyabihat, maka boleh jadi kita hanya menggunakan sebagian saja dari Al-Qur'an itu. Justru karena penggunaan sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an inilah yang menjadikan kita ya, bisa menimbulkan fitnah, karena penggunaan sebagian itu adalah condong kepada kesesatan. Ya. Artinya bahwa seluruhnya ayat Al-Qur'an itu punya makna, punya takwil. Tapi karena dibahasakan bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Itu artinya bahwa sesama kita manusia ini hanya bisa berbagi tentang makna itu, hanya bisa berbagi, saling memberi informasi, tetapi tidak dianggap sebagai kebenaran mutlak. Nilai kebenarannya relatif. Ya, nilai kebenarannya relatif. Ya. Kebenaran yang sesungguhnya dari takwil itu adalah setelah kita berbagi, misalnya ya, diperlihatkan oleh Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Diperlihatkan kepada manusia ya, kepada banyak orang tanda-tanda di segenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri sampai jelas bahwa ini adalah al-haq. Jadi begitu maksudnya. Jadi hanya Allah yang mengetahui takwilnya, artinya kita manusia hanya bisa berbagi. Kalaupun kita ingin mengetahui lebih jelasnya, itu harus didengar sendiri, dirasakan sendiri, ya, dilihat sendiri, dialami sendiri. Itu baru kebenarannya. Nah, maka apa yang dialami oleh orang lain, sebetulnya kita tidak punya kapasitas untuk bisa menjustis dia benar atau salah. Kita hanya mendapatkan informasi dari situ, lalu kemudian ya, kita berusaha juga memahaminya. Ya, kita juga meminta kepada Tuhan untuk ditunjukkan seperti apa tanda-tanda pada diri kita dan di alam semesta ini. Ya, olehnya itu saya katakan kita hanya bisa berbagi dari makna-makna Al-Quran itu. Selebihnya kebenaran yang sejati, ya lihat sendiri, dengarkan sendiri, rasakan sendiri, alami sendiri. Ya, kenapa orang berani menyebut orang lain sesat? Karena sebetulnya keadaannya sama, yaitu yang saya katakan tadi. Dalam ketidaktahuan tentang jalan itu kita berada pada dimensinya jasad. Di sini kita hanya bisa saling menghujat, saling menghakimi, saling apa ya? Itu wajar-wajar saja. Jadi boleh saja dia katakan orang lain sesat karena ya sama-sama tidak tahu jalan ya, sama-sama tidak tahu jalan. Itu kita ini sedang menyelesaikan soal ujian ini Pak Maulana ya. Itu perumpamannya yang disampaikan oleh ustaz kita. Kita ini baru menyelesaikan soal ujian. Tetapi karena ada yang nyontek jawaban kita, ada yang lirik-lirik jawaban kita ya, karena dilihatnya tidak sama dengan jawabannya, dia sudah katakan, "Wah, ini pasti tidak akan lulus ini karena jawabannya beda dengan jawabanku." Padahal belum ditahu jawabannya siapa yang akan diluluskan oleh Allah ini.
Gitu ya. Oke. Kalau takwil surga itu kemarin apa? Takwil itu banyak Pak Jafas. Tergantung konsep apa, kata-kata di belakangnya ini apa. Ya. Kalau cerita tentang surga penciptaan jasad manusia, maka surga itu adalah rahimnya wanita, rahimnya ibu, itu bermakna surga. Kalau pada penciptaan semula manusia itu ditinggalkan dulu di surga, itu kita berada pada dimensi ruh. Pada saat itu itulah fitrah, kesempurnaan. Nah, lalu kemudian diturunkan ke dunia. Nah, diturunkan ke dunia, jatuhnya ke jasad. Jasad ini nanti yang akan menjadi surga atau neraka. Jadi pemaknaan itu berlapis. Perkataannya satu kata tapi mengandung makna yang berlapis-lapis, yang tergantung kalimat di belakangnya cerita tentang apa. Ya. Oke. Beginilah keadaan kita, kawan-kawan, ya. Kondisi kita sekarang dalam kerajaannya hawa nafsu, dalam kekuasaannya hawa nafsu. Ya, dengan lisan kita ucapkan Tuhanku adalah Allah, tetapi sebenarnya yang sebenarnya adalah kita masih dalam ketuhanannya hawa nafsu. Dari huruf H-nya itu alif lam lam H, kita masih berada di H. Ya. Dari alif lam lam H, kita berada di H. Disuruh kembali kepada Allah, itu artinya kembali kepada pemilik nama ini alif lam lam H. Di mana pemilik namanya? Di alif, di kesadaran universal. Kita dalam kerajaannya hawa nafsu, tapi milik Allah juga, ya, milik Allah juga itu kerajaannya hawa nafsu. Sehingga proses perjalanannya antara huruf H dengan alif lam lam itu dipisah. Alif lam lam itu 3 yang tak terpisahkan. Ada rahasia, ruh, jiwa. 3 tidak terpisah. Sedangkan H-nya itu melalui jalur ciptaan, diciptakan dari kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Di situ ada kekuatan hawa nafsu. Ya. Jadi perannya berbeda. Ini yang hawa nafsu tugasnya untuk menurunkan manusia supaya tidak tinggal terus di surga, turun ke dunia untuk menjadi khalifah. Jadi dia tugasnya menurunkan. Ya, perbuatannya perbuatan buruk, ajarannya ajaran keburukan. Nah, olehnya itu kalau di dalam diri kita ini masih muncul sifat-sifat keburukan, ya, itu artinya kita berada dalam kerajaannya hawa nafsu. Tuhan kita itu hawa nafsu. Hanya ucapan kita, ya Tuhanku Allah. Kalau Tuhannya Allah itu tidak perlu diucap, pasti perbuatannya bagus karena dikuasai oleh alif lam lam. Hawa nafsu tunduk pada alif lam lam. H itu tunduk pada alif lam lam. Nah, ini lengkap alif lam lam H. Nah, itu baru Tuhannya Allah. Hawa nafsu diatur oleh Rob alif yang dihijab oleh Malikin Nas, kekuatannya manusia, dihijab oleh ilah yang mengatur manusia. Nah, lalu kemudian H itu yang diatur. Itulah Tuhannya Allah. Pasti akhlaknya bagus, ya. Jadi tidak ada itu orang mempertuhankan Allah baru akhlaknya buruk. Yang akhlaknya buruk itu kata-katanya itu yang mengatakan Tuhannya Allah. Padahal dia dikuasai oleh hawa nafsu. Yang namanya Tuhan kuasa dalam diri kita. Kuasa dalam diri. Itu Tuhan. Siapa Tuhanmu? Berarti siapa yang kuasa atas diriku? Lihat saja nanti perbuatanku. Kalau perbuatan itu selalu perbuatan buruk, berarti Tuhanku hawa nafsu. Ya gitu, Tuhannya orang-orang kafir, Tuhannya jasad. Jadi kalau kita mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita sudah menyerahkan diri kita ini untuk dikuasai oleh alif lam lam H. Kalau itu sudah dikuasai oleh alif lam lam H, akhlaknya itu pasti kebaikan semua. Pasti yang baik-baik saja. Ini kita sedang di apa ya? Apa kira-kira bahasanya itu? Seperti didongeng-dongengkan, ya. Di apa ya? Tuhan kamu Allah, ya. Katakan Tuhanmu Allah. Padahal saya ini dikuasai hawa nafsu, bagaimana bisa saya katakan Tuhanku Allah?
hawa nafsu ini sedang menggerogoti diriku. Ya. Jujur saja, kalau hawa nafsu menggerogoti diriku, Tuhanku hawa nafsu. Oke. Gitu ya. Saya lupa menyatakan syahadat itu gimana. Itu tadi ya. Kesaksian kita kepada Allah itu ya bukan hanya yang ada di mulut saja, itu tadi. Kalau kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu kita meyakini bahwa segala macam kuasa yang ada itu adalah miliknya Allah. Kalau ada kuasa terjadi, ada sesuatu, ada di situ kekuatan, itu miliknya Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sebesar zarah yang diberikan kepada yang lain. Semua kuasa milik Allah. Itu tiada Tuhan selain Allah. Biar tidak diucap, kita meyakini segala kuasa yang ada, yang terjadi itu adalah milik Allah. Memberi, menolong, mencipta, mengatur, memperbaiki milik Allah. Lalu kemudian kalau kita lihat di dalam diri kita ini munculnya sifat kebaikan, kita anggap itu atau kita yakin itu adalah pemberiannya dari Tuhan, berarti secara tidak langsung kita sudah meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu utusan, pemberian, sifat-sifat kebaikan dalam diri kita itu pemberiannya Tuhan, itu maksudnya. Ya. Jadi kalau pemberiannya Tuhan artinya tidak layak kalau saya mengakui bahwa perbuatan itu perbuatanku. Kalau perbuatan itu perbuatanku, berarti saya tidak mengaku bahwa Muhammad itu utusannya, saya tidak mengaku. Ya. Saya aku bahwa Muhammad itu adalah diriku, Tuhan itu adalah diriku. Ya, itu syahadatnya tidak benar. Kita ini Pak Maulana sering diajarkan hanya untuk berucap saja, ucapkan. Itu harusnya dirubah, harusnya ditingkatkan lagi. Tidak sekedar ucapan, karena kalau hanya ucapan saja, beginilah faktanya ya. Di KTP kita agama Islam, syahadat kita ucapkan dengan benar. Begitu masuk di akhlak, kok kita saling bertengkar sesama kita ini. Nggak bisa begini, nggak bisa kacau balai ini keadaannya. Sementara Tuhannya semua, wah Tuhan Allah semua ini. Oke. Lebih pada kesadaran. Jadi kesadaran kita dari mengatakan bala syahidnya itu kesadaran sangat tinggi. Kesadaran itu mulai berkurang setelah dihijab oleh ruh. Lalu kesadaran berkurang lagi setelah diserupakan, ruh itu diserupakan menjadi jiwa. Kesadaran itu menjadi 0, sekian setelah masuk ke dalam jasad. Nah, sekarang diperintah untuk kembali kepada Allah, kembalikan kesadaran itu kepada aslinya. Karena kita tahu bahwa kesadaran itu dikuasai atau dipengaruhi oleh jasad, sementara jasad ini kita ketahui adalah barang pinjaman dari Tuhan sebagai amanah, maka untuk langkah awal pertama untuk mengembalikan kesadaran itu supaya murni, supaya suci, kembalikan dulu jasadnya, ya, kembalikan dulu pinjamanmu. Bagaimana caranya mengembalikan pinjaman itu? Kita gunakan jasad kita ini untuk menyatakan ya, bukan untuk menyebut, untuk menyatakan asma-asma Allah, nama-nama baik ya. Atau kita gunakan untuk kebaikan, begitu sederhananya. Cuma sekarang terlalu enteng itu kalau kebaikan, katanya semua orang bisa berlaku baik. Tidak, yang berlaku baik itu hanya Tuhan. Itu sangat sulit kita terima itu. Terlanjur kita selama ini dalam keseharian kita meyakini bahwa manusia juga bisa berbuat baik. Padahal Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, tidak ada kekuatan sebesar zarah itu orang-orang yang mengaku dirinya berbuat baik. Mereka itu sedang ingkar kepada Tuhan. Mereka itu ingkar janji. Yang syahadatnya benar tidak mungkin ya. Karena syahadat yang benar itu bukan ucapan. Syahadat yang benar itu sudah menguasai kalbu. Kalbu itu menjadi alat penggerak pada jasad kita. Jadi kalau kalbunya dikuasai oleh Allah, maka yang bergerak itu adalah perbuatan-perbuatannya Allah, pasti perbuatan kebaikan. Tapi kalau kalbu itu masih dalam kekuasaannya hawa nafsu, ya itu bukan Tuhannya Allah itu. Pasti pikiran-pikiran kotor, perkataan-perkataan buruk, perbuatannya perbuatan menyakiti orang lain. Pak
Ustaz, nanti di post, insya Allah ini saya posting di YouTube ini ya. Saya posting di YouTube pembahasan kita ini, tanya jawab kita, insya Allah ya. Live-nya akan di posting, ini ada rekamannya ya. Kepada kawan-kawan yang selama ini diajarkan terus untuk ucapkan ya, marilah itu kita tingkatkan ya. Ucapan-ucapan kita itu membodohi diri kita sendiri ya. Bahkan penampilan kita seperti ini membodohi diri kita ini ya, memperbodohi diri sendiri. Saya pikir sudah Islam, saya pikir saya sudah Muslim. Tidak gampang untuk menjadi Muslim ya, tidak gampang untuk menjadi mualaf ya. Berarti sesungguhnya aku tidak ada, yang ada hanya Allah ya. Panjang ini cerita ini kalau ini ya, karena kita akan mendapatkan sanksi kalau ada sesuatu yang melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti itu keberadaan ya. Jadi harus diperiksa dari awal ya. Dari awal ketika kita berada pada dirinya Tuhan, nafsun wahidah ya, kita ada di situ, ada, tetapi kita merasa tidak ada. Itu namanya berada dalam ketiadaan. Lalu diadakan dari situ. Tapi sebelumnya ada memang ya. Berbeda dengan penjelasannya guru kita dari NU itu. Kita ini sebetulnya tidak ada, hanya diadakan. Saya bilang tunggu dulu. Tunggu dulu. Keberadaan kita itu ada mutlak juga pada dirinya Tuhan, sudah ada di situ. Tapi kita merasa tidak ada karena ya berada pada nafsun wahidah. Jadi nanti muncul, nanti ada setelah keluar dari situ, aku ciptakan kamu dari nafsun wahidah. Demikian pula ini nanti kembalinya. Nanti kalau kita kembali ke nafsun wahidah, itu kita kembali tidak ada. Seandainya begitu terus, seandainya kita berada terus dalam ketiadaan, maka aman-aman saja. Persoalannya adalah banyak manusia, kata Tuhan, tidak percaya akan hari kebangkitan. Akan dibangkitkan nanti, dibuatkan wadah yang baru sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang kita terima sekarang. Amanah yang kita terima ini, amanah yang kita ambil. Kalau yang amanah ini kita pergunakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kehendak Allah, akan menjadikan manusia sebagai khalifah, maka kita digantikan dengan wadah yang lebih baik dari sekarang. Jasad kita tidak terikat oleh ruang dan waktu nantinya. Olehnya itu kalau kita masuk ke dalam jasad kita, begitu sempurna, sempurna selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, dikatakan kekal di dalam surga. Ya, berarti ada. Jadi kata-kata ada dan tidak ada ya dimengerti, dicari apa ya, dilacak dari penciptaan pertama supaya tidak saling ini ya, supaya tidak hanya bermain kata-kata ya Pak Jaman ya. Bahaya itu kalau kita katakan diri kita ini tidak ada, bahaya. Jangan sampai melakukan sesuatu hal yang tidak tepat ya. Kita melakukan amanah kita kita abaikan, sehingga ketika kita kembali ya rupa-rupanya kita ada tapi berada dalam keburukan. Itu dia, dibangkitkan dalam keadaan cacat. Oke, baik kawan-kawan, cukup dulu barangkali sampai kita ketemu. Mungkin sebentar ini kalau ada lagi yang terjawab termasuk saya. Ustaz, bisa tidak Allah menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa angkat? Ya, kenali dulu Allah ya, kenali dulu Allah ya. Karena apa? Karena seluruh ciptaan itu berada dalam dirinya, tidak ada yang ada di luar dirinya. Ya, kalau dia mengangkat batu sama saja dia ya mengangkat tangannya begini ya. Karena batu itu apapun yang dia ciptakan, dia berada dalam kediriannya Tuhan, tidak ada yang terpisah. Tidak bisa dikatakan ada Tuhan, ada batu. Tidak bisa begitu. Kalau ada Tuhan, ada batu, baru bisa ada pertanyaan. Bisa tidak dia angkat itu? Bisa tidak Tuhan mengangkat itu? Baru ada pertanyaan begitu. Tapi kalau semua ciptaan itu adalah dalam lingkup kerajaannya, dalam lingkup dirinya, ya bagaimana bisa dia angkat itu sementara tidak ada yang lain selain dirinya?
Jadi dikembalikan dulu ke ke pengenalan tentang Tuhan, baru muncul pertanyaan begini. Ini kan pertanyaan-pertanyaannya orang-orang yang tidak mau kenal Tuhan ini. Saya pernah temukan ini di Facebook ya. Katanya dia ateis. Saya katakan biarpun Anda itu ateis, Anda itu tetap bertuhan menurut saya. Karena apa? Karena Anda itu dari tidak ada dilahirkan, lalu kemudian mati, tidak ada, akan kembali kemana, itu harus periksa ya. Seandainya tidak ada terus, aman-aman saja. Itu ya. Opik. Bukan pertanyaan macam apa ya, begitulah pertanyaannya. Saya suka itu kalau dialog-dialognya para ateis. Mas Inong, seperti orang yang tidur, begitu keadaannya. Kita berada dalam keadaan itu seperti orang yang tidur. Seandainya tidur terus, ya, tidak ada terus, aman-aman saja. Persoalannya begitu bangun, dibangkitkan, wah, rupa-rupanya sudah ada penagih hutang di depan rumah. Sudah ketuk-ketuk pintu, itu penagih hutang. Seandainya tadi tidur tidak ada hutang, ya. Kalau tidur terus tidak ada hutang. Begitu bangun, jatuh tempo lagi, ada lagi penagih depan rumah. Di wilayah Musa, syukur-syukur itu kalau sudah sampai di wilayah Musa, artinya kita sudah berhasil mengalahkan hawa nafsu. Sudah berhasil lepas dari kekuasaan hawa nafsu. Tapi apakah memang seperti itu ya? Bagusnya itu kalau apapun yang terjadi pada diri kita, posisikanlah diri kita itu pada yang serendah-rendahnya, pada titik terendah, pada titik manusia biasa. Mau naik ke wilayah Musa, mau naik ke wilayah Isa, ke wilayah Ruh, mau naik ke wilayah rahasia, tetap posisikan pada diri kita yang serendah-rendahnya. Karena kalau dari tempat terendah ini, kalau meluncur naik itu cepat sekali. Dia bisa menembus penjuru langit seperti tarikan anak panah. Tetapi kalau start dari sini, dari wilayah Musa, mau naik penjuru langit itu gerakannya sangat lambat ya. Bahkan tidak berhasil. Tapi kalau dari titik terendah, dari ujung tulang ekor, itu seperti anak panah yang dilepas dari busurnya itu. Yang meluncur dengan kecepatan tinggi menembus ini. Sampai naik ke, ada tanda anak panah di sini kalau avatar. Itu titik arahnya anak panah. Latihan memanah dulu, latihan memanah. Pertanyaan saya dulu untuk ngetes orang-orang berilmu atau tidak, Masya Allah. Berilmu atau tidak, sangat susah menjalankan dunia ini ya Pak Ustaz. Tantangannya banyak, tapi ya derajatnya lebih tinggi dari derajatnya malaikat. Kalau mampu melaksanakan tugas kekhalifahan kita di dunia ini, kita diangkat lebih daripada malaikat. Malaikat itu menempati apa? Di atasnya malaikat apa? Wilayah ketuhanan, wilayah muqarrabun kalau bahasa Al-Qur'annya. Yang penting laksanakan tugasmu dengan baik, dengan segala tantangan yang ada. Kalau kita dekat dengan Tuhan, penderitaan itu kita kelihatannya menderita, tapi kalau dekat dengan Tuhan ya tidak terasa lah itu penderitaan. Terasa seperti hiasan-hiasan hidup saja. Itu ya. Haji Bunda, la ilaha illallah itu ya, la ilaha illallah. Oke, cukup dulu kawan-kawan. Ateis adalah makhluk pemalas, memakai otaknya, tapi dia pakai untuk berdebat, dia pakai untuk mencari Tuhan, dia pakai untuk menolak. Biasanya kalau mereka langsung kena itu, ya sekali kena percaya tentang Tuhan itu, percayanya langsung apa ya, istiqomah. sulit untuk dibantah kalau sekali percaya. Itulah kelebihannya mereka. Awalnya mereka membantah, tidak menggunakan akal, padahal pakai akal untuk membantah akal. Begitu banget ada kalkulator. Dengan agama lain berkaitan dengan surga yang mereka yakini. Tidak ada agama lain Pak Opik ya.
Agama itu fitrah penciptanya manusia. Fitrah penciptanya manusia. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa, mereka itu menjalankan misinya Muhammad untuk mengajarkan Islam. Jadi ajaran Islam itu ajarannya nabi-nabi. Apa itu Islam? Nilai-nilai keselamatan yang ada pada diri kita itu diangkat ke permukaan. Nilai-nilai kebaikan itu. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke dalam jasad ini, kita akan berhadapan dengan kekuatan hawa nafsu yang selalu menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Mengikuti hawa nafsu ini, inilah disebut dengan mengikuti agama nenek moyang. Jadi tugas para nabi itu mengajarkan kepada manusia itu mengangkat nilai kebaikannya dan meredam itu kekuatan hawa nafsu pada diri kita. Sehingga kehidupan kita akan tentram, saling tolong menolong dengan segala kekurangan yang ada. Itulah kedamaian, itulah Islam. Tidak ada agama yang lain. Ya. Itu hanya persoalan bahasa saja. Ujung-ujungnya ketika dia mengajarkan keselamatan, ya itulah Islam, ya. Opik bisa buka-buka di kajian channel YouTube saya barangkali, menuntut ilmu mengejar hikmah. Banyak video-video yang sudah tersimpan. Oke, titik terendah keadaan macam mana, Ustaz? Titik terendah di ujung tulang ekor kita, titik ketika kita berada dalam keadaan zalim dan bodoh, ya. Zalim dan bodoh. Di situ terus berada. Ya, meskipun Tuhan sudah angkat kita kemana-kemana, biarkan dia berbuat, ya, kita tetap posisikan pada keadaan zalim dan bodoh. Karena di tempat itu, ya, wa wajadaka dhalan fahada, aku temukan kamu dalam keadaan sesat, aku berilah kamu petunjuk. Aku temukan kamu dalam keadaan lemah, saya beri kekuatan. Aku temukan kamu dalam keadaan bodoh, saya berikan ilmu. Aku temukan kamu dalam keadaan apa? Disitulah kasih sayang Ar-Rahman Rahimnya Tuhan ada di situ, ya. Kita berada di wilayahnya. Istilah bahasa Makassarnya itu kamase-mase. Kalau bahasa Indonesia mungkin kasihan, ya. Kasihan orang ini, ya. Kasihan dia. Ya, lebih kencang meluncur itu kalau dalam keadaan zalim dan bodoh, tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kailah itu laki-laki atau wanita pezina paling bunda. Ya, pada intinya kalau dia sudah memberikan manfaat kepada orang lain, meskipun dia disebut ateis, ya, mau disebut ateis kah dia, mau disebut anti Tuhan kah dia, anti teis, apa bahasanya itu, ketika dia sudah memberi manfaat kepada orang lain, itu sudah ada bekalnya itu, ya. Persoalannya itu tinggal persoalan ketuhanannya. Keyakinan dalam hatinya orang tidak bisa di ini. Kadang-kadang seperti daripada kita ini mempertuhankan Allah, ini kita ini semua mempertuhankan Allah, padahal tidak, ya. Kita dikuasai hawa nafsu. Ya, begitu, ya. Tempatkan diri kita pada tempat ketidaktahuan, maka kita akan diajari terus oleh Allah. Memanah, itu latihan memanah tadi dari tarik anak panah sejauh-jauhnya sampai di titik terendah. Begitu dilepaskan itu akan meluncur masuk ke titik sujud. Nah, kalau zamannya Nabi, ketika orang mendirikan sholat, dia tancap anak panah di tempatnya ini, di depan sholat. Selama kita masih mendirikan sholat itu, ada orang yang lewat di tengah-tengah itu, di antara itu harus dijaga, harus singkirkan. Artinya akan ada halangan yang bisa yang menghalangi kita untuk cepat sampai ke titik tujuan. Tapi itu kita harus singkirkan dengan tangan. Latihan memanah, latihan berkuda, latihan berenang. Semua terjadinya di dalam diri kita. Setelah didasari ilmu, latihan menelan itu ternyata susah. Latih terus, ya. Tidak gampang orang belajar naik sepeda. Harus ada sedikit-sedikit juga luka-luka juga. Oke, cukup ya kawan-kawan, karena saya harus melaksanakan janji, ya. Salam santun saudara. Oke, tadi subuh Ustaz ada ceramah yang bilang dilarang belajar kayak gini Ustaz. Ya, begitulah manusia kawan-kawan, ya.
Itulah apa itu dimaksud benaran, apa juga dimaksud salah postas. Wah. Nanti ya Mas Opik ya, cara menyatukan hati dan perbuatan panjang. Oke, sebentar setelah saya laksanakan tugasku dulu satu kali, baru saya coba-coba lagi buka ya kawan-kawan. Tunggu saja informasi sebentar di grupnya WhatsApp Mimha ya, nanti saya infokan. Oke, cukup dulu, saya harus pamit. Mohon maaf yang belum terjawab pertanyaannya. Sampai kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.